Mungkin kan kemarin diminta sebagai saksi juga ya, kalau itu memberikan keterangan. Mengapa sih kalian saat ini menjadi terpaksa gitu untuk memberikan kesaksian palsu gitu? Mungkin seperti apa sih, bisa diceritakan gitu? Agak gedean dikit mas suaranya, izin. Karena diarahkan oleh penyidik. Oh, berarti memang itu dimintai langsung dari penyidik untuk memberi seperti itu gitu berarti ya? Iya. Kalau dari mungkin seperti apa? Sama diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah PAM, karena kalau tidur di rumah PRT itu PRT tidak membukakan kunci, jadi diarahkanlah tidur di rumah PAM. Tapi sebelumnya mungkin pernah ada keinginan untuk menolak nggak sih maksudnya dari Yang pertama awalnya sih saya menolak itu, saya itu tidur di rumah PRT, tidur di rumah RT terus itu bilang gitu. Si penyidik bilang, ya itu kamu tuh bohong ya, karena PRT itu tidak membukakan kunci. Ya jadi teguh di pikiran teguh kayak gimana sendirian, jadi diarahkanlah tidurnya di rumah PAM. terus mungkin alasannya untuk baru-baru ini kan mencabut BAP gitu ya secara serentak kalian sebagai saksi, mungkin alasannya mungkin dari abang perwakilan sebagai Kuasa hukum gitu, mungkin bagaimana bang? Baik mereka mencabut BAP atau menggantinya menjadi yang baru, salah satu yang menjadi alasan mereka adalah mereka merasa bersalah, ya kan, merasa bersalah dan kasihan terhadap rekan-rekan mereka yang masih menjalankan hukuman, ya, seumur hidup loh ini, ya, artinya nggak akan mungkin keluar lagi dari penjara. Itu kasihan kalau memang kenyataannya bukan seperti yang kejadian sebenarnya, gitu kan. Kita bukan mau membela atau membalikkan fakta, tapi kami coba ingin menempatkan, mengoreksi bila mana ada hal-hal yang perlu dikoreksi, tentunya melalui jalur-jalur formil ya hukum, karena ya seperti tadi kita sampaikan, suka tidak suka ini sudah inkrah ya, sudah sampai Mahkamah Agung putusannya, kita harus hargai apapun kekurangan dan kelebihannya. Ya kami sepakat gitu sebagai orang hukum gitu kan, tetapi sekali lagi sebagai orang hukum juga kita tidak boleh tahu kalau ada kebenaran, ada salah penerapan dan ada kejadian yang bukan sebenarnya. Tentu kita harus tegakkan keadilan, itu tujuan kami sebenarnya gitu kan. Kami yang mencoba ya, mudah-mudahanlah dengan keadaan kejadian yang kita coba ungkap nanti dengan PK dapat dikabulkan, dan orang yang menurut kami dari fakta-fakta, dari cerita-cerita yang ada, ya mudah-mudahan kita bisa bebaskan atau minimal apapun langkah hukumnya yang lain lah, gitu kan. Oh, berarti untuk saat ini langkah hukumnya akan melakukan PK gitu ya? Salah satunya. Mungkin selain itu mungkin apa? Jadi apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka kita mencari bukti-bukti baru yang akan kita gunakan nanti dalam PK. Ya bukti-bukti ini bukan hanya saksi-saksian aja, jadi ada beberapa alat bukti ya, satu-satu nanti kita mengadakan investigasi internal untuk kita temukan kejanggalan dan bukti-bukti yang tidak bersesuaian, sehingga itu layak nanti jadi alasan untuk PK. Itu saja gitu. Dan selanjutnya yang paling inti adalah kami tentu mendampingi mereka yang mencari keadilan, dan kita ingin menggali kebenaran yang material, yang sebetul-betulnya gitu. Dan kita juga nggak ada pada waktu itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan usaha ini ya bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk Pak Teguh dan juga Pak Mulia sendiri ya, mungkin ini kan saat ini rekan-rekannya juga sudah divonis umur hidup gitu. Ada perasaan penyesalan nggak sih dalam kasus ini gitu, mungkin dari kalian berdua gitu? Ada menyesal banget, ada Tapi bahwa gedean dikit mas. BAP yang nggak benar, tapi sesungguhnya karena itu diarahkan oleh penyidik, seolah-olah kita berdua
dia tidur di rumah Pak RT, diarahkan tidur di rumah saya. Bahaya kamu kalau tidur di rumah Pak RT, bisa seret kamu nantinya. Kalau dari aku mungkin banyak. Ini coba bayangkan ya. Ini mereka malam itu kumpul ada 10. Ya, Hari ini 5 jadi terpidana. Ini padahal mereka ada di satu tempat 10-10-nya ini. Bagaimana ini masalahnya gitu? Tidak mungkin dia ada di 2 tempat di waktu yang sama. Ini yang terjadi. untuk kalian mungkin langkah hukum yang saat ini ditempuh itu untuk menebus rasa apa ya, maksudnya ada rasa bersalah gitu untuk teman-teman yang sudah divonis atau seperti apa sih? Mungkin bisa disampaikan. Karena apa ya, ini saya minta perlindungan Pradi Sama Pradi. Apokat. Mungkin kenal nggak sih sama sosok Peggy sendiri? Kalau Teguh cuma tahu aja waktu SD itu, setahu Teguh. Udah selama waktu itu nggak ketemu lagi. Oh, maksudnya satu SD sama Peggy atau satu kelas atau gimana? Beda satu tingkat. Oh, lebih tua. Peggy. Oh, lebih tua. Oh. Saya emang nggak kenal. Oh, sama sekali nggak kenal. Soalnya saya sekolah SD bukan di daerah situ sih. Kalau dari kalian sendiri mungkin meyakini nggak sih kalau Peggy ini juga salah satu pelakunya gitu? Kalau dari pendapat kalian gitu? Ya nggak tahu. Kalau menurut saya sih enggak. Kalau dari Mas Ya Pramudia. nggak tahu sih saya juga. Kemarin kan sudah dipanggil ke Polda Jabar. Apa sih bang? Jabar ya. Gimana bang? Jelasin bang. Kemarin kan sudah datang. Ya itu dalam itu kan ada panggilan dari Polres Jabar sehubungan tentu dengan penyidikan atas nama Peggy. Nah mereka dipanggil, sekalian dipanggil, sekalian mereka mau mencabut. Mereka mencabut keterangan dia ketika 2016. Bukan dicabut secara keseluruhnya, hanya ada beberapa bagian yang dicabut, dikoreksi. Itu aja. Tapi bang saat datang ke Polres Cirebon ya untuk itu melihat lagi nggak sih BAP 2016 bang? Berkas-berkas. Saya nggak tahu, saya bukan kuasanya Tapi Sakatata. mau pertanyakan ya bang, saat dia waktu di 2016 kan di Polda Jabar, tidak di Polres Cirebon. Itu di Polda Jabar ya? Beda ya? Iya beda. Jadi ini jangan salah, ini perkara tuh dibagi 3 perkara gitu. Perkara Sakatata karena dia di bawah umur. Perkara 5 orang ini yang Supriyanto CS. Satu lagi perkara Rivaldi gitu. Bang, tapi ini soal yang Ibtu Rudiana itu memang yang pertama kali menangani kasus ini yang menyeret itu ya berarti ya? Betul. Dan dia pelapornya. Dia pelapornya ya? Iya. oke, Bang izin untuk abang-abang sendiri nih yang sebagai mungkin advokatnya juga. Ada kesulitan nggak sih Bang menangani kasus ini? Karena kan ini bisa dibilang kasus ini sudah cukup lama ya. Sudah seperti bola api. Menurut abang-abang sendiri ada kesulitan nggak sih dalam menangani? Biasa aja. Nggak ada kesulitan seperti apa. Kita juga udah biasa-biasa, udah sering ngalamin yang begini-begini, jadi biasa aja gitu. Hanya intinya bahwa kami ingin membantu. Tapi ini pun membantu coba-coba loh. Iya. Gitu. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih terkait kronologi kalian pas di rumah anaknya PRT, dan siapa sih PRT kala itu, siapa juga anaknya PRT yang rumahnya tempat kalian tidur pada saat malam kejadian itu? Kejadian itu sih Agak digedein Kak suaranya, maaf. pulang dari rumah dijemput Teguh ke warung cleaning, kita minum-minum di situ, terus setelah sekitar jam 9-an lah, sekitar jam 9 kita ditegur sama yang ini Ya. terus udah karena merasa terganggu mungkin, terus kita pindah ke rumah saudara Adi, kita lanjutin di situ. Setelah minuman habis sekitaran jam 10 lebih lah, kita pindah Ya. ke rumah kontrakan Pak RT, tidur di situ sampai pagi. Nah, terus kalau dari Kalau Teguh ke situ ke rumah Bu Nini sekitar jam 8-an.
Terus di situ sampai di rumah Bu Nining, Teguh jemput si Pram golongan jam 8 lebih 10 menitan. Terus kembali lagi ke Ibu Nining, ketemulah sama teman-teman itu 10 orang, Teguh, Empam, Hadi, Jaya, Eka, Eko, Hadi, Udin, Okta, Kapi. Situ Teguh terus lanjut minum ciu. Ya selang itu jam 9 Teguh ditegur, golongan yang nongkrong di situ ditegur sama Ibu Nining karena berisik. Teruslah pindah ke rumah Hadi jam 9 tuh. Pas pindah di rumah Hadi, terus Teguh keluar sebentar beli nasi kuning di Mejasem itu. Terus sampai lagi ke rumah Hadi jam 9.15an. Terus Teguh makan nasi kuning berdua sama Empam sama yang lain, sama Eka, Hadi, Jaya, Okta dan lainnya. Terus Teguh makan nasi kuning, yang lain lanjut minum. Terus Teguh makannya udah selesai lanjut minum. Habis minum selesai jam 10 langsung pindah ke rumah Pak RT. Itu mungkin saat ini posisi Pak RT-nya tahu nggak sih? Maksudnya mengenal sosok Pak RT juga nggak sih? Sampai sekarang tahu nggak keberadaan Pak RT yang dulu waktu pas 2016 itu sekarang di mana? Katanya sih yang pihak terdakwa itu ada di rumah, tapi katanya lagi sakit. Berarti tapi saat ini masih menjabat, kalau dari Teguh sendiri saat ini mungkin jabatannya masih menjabat RT atau seperti apa? Sudah enggak. Oke. Tapi kalau dari Teguh sama Komdes gimana? Mengenal sosok Pak RT dan juga anaknya sedekat itu atau seperti apa? Saya juga nggak tahu. Baru pertama Dekat juga sama anak. Oke. Cuma berarti hanya minum-minum aja pada saat itu ya, pada saat 2000 baru ke situ juga dan cuma minum-minum aja berarti ya. Oke, abang untuk abang-abang ini nih, apakah sampai sekarang masih mungkin masih bertemu dengan anak Pak RT kah? Atau mungkin suka main juga? Enggak sengaja ketemu atau bagaimana? enggak. Berarti- Ketemu. Oke, berarti udah benar-benar lost contact ya seperti itu. Maksudnya udah Iya. hilang hubungan gitu ya? Iya. Heeh. Di saat ini kan sudah ditahan ya kelima teman kalian di lapas ya. Mungkin pernah menjenguk nggak sih selama dia di lapas? Teguh tuh sebenarnya mau menjenguk, cuman takutnya anak-anak salah paham karena Teguh BAP-nya ya itu diarahkan gitu, ingin banget menjenguk tuh, iya minta maaf gitu, cuman ya takut salah paham gitu. Tapi teman-teman sendiri mungkin sudah mengetahui belum sih Bang soal kasus ini gitu, maksudnya teman-teman yang teman-teman Teguh ini yang saat ini menjalani hukuman itu udah tahu belum kalau Teguh itu ada keterpaksaan gitu dari penyidik pihak penyidik? Sudah tahu belum? Sudah mengetahui belum? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Bang, mungkin tambahannya sedikit nih soal saat ini kan Peggy juga sudah mengajukan pra peradilan gitu dari kuasa hukum Teguh dan Pramudia, mungkin gimana menyikapinya gitu? Oke, abang siapa? Boleh. Kalau Pak, udah ini tentang perasaan ini aja. Kalau yang dari statement dari kuasa hukum tadi udah cukup. Bang, mungkin Abang nambah nambahin sedikit, Bang. Bang. Ini kan saat ini kan si Upaya hukum Peggy. Peggy kan sudah melakukan pra peradilan juga ya, sudah diajukan dari pihak kuasa hukum. Kalau dari Abang gimana menyikapinya, Bang? Ya inilah, ini yang sedang kita lakukan sekarang itu dalam rangka cari bukti baru, cari bukti baru untuk jadiin novum, gitu loh. Jadi ini kita sekarang dalam rangka mencari bukti untuk jadi bukti novum nanti di PK. Salah satunya ini, yang kliennya tentu ada alat bukti lainnya ya, tempatnya lah nanti kita cek sesuai nggak dengan yang di BAP dan lain sebagainya. Dan artinya upaya kami ini sedang mencari bukti-bukti gitu. Bukti-bukti baru. Untuk bisa nanti jadi alasan atau alat atau bukti di novum yang akan kita sampaikan dalam PK nanti. Intinya memang untuk meringankan kelima terpidana yang saat ini menjalani. Saya kira mesti bukan meringankan, mesti dibebasin. Bebaskan, ya. Ya, karena ini mereka sama-sama malam itu dari malam sampai pagi, kejadiannya jam 10 malam. Ini alibinya mereka sama-sama gitu. Kok yang 5 ditangkap, ini enggak? Ini kan hal yang menurut kita kejanggalan gitu. Sehingga ya kita nanti akan tuangkan dalam bentuk PK. Nah itulah senjata kami yang kita lawan secara hukum, yaitu yang
upayanya cuma itu, nggak ada lagi. Dan kalau dari abang sendiri ada nggak sih indikasi-indikasi kecurigaan dari abang kepada oknum-oknum lain gitu di dalam kasus ini gitu? Abang kan Nggak. sebagai praktisi hukum, Saya gimana nggak, menyikapi? saya nggak mau ngomong itu deh. Itu mah silakan aja. Gitu. Saya akan bicara yang bisa saya pertanggungjawabkan dan saya bicara hukum. Oke, Saya Bang. yang lain ya nggak tahu deh. Oke, Bang izin Berapa terakhir. yakin Hah? untuk kasus ini masuk PK dan bukti-bukti apa Iya, seberapa yakin bisa Bang? di Sekarang ini udah 50-60% lah, artinya udah mulai kita meyakinkan gitu ya. Tapi kan kita perlu keyakinan yang penuh gitu. Oleh karena ini, saya mau jadi kuasa ini karena saya ada keyakinan gitu. Kalau saya nggak yakin, saya nggak mau jadi kuasa ini. Oke. untuk PRT sendiri sudah bersonding atau sudah mendatangkan karena dia menyebut anak PRT atau PRT sendiri gimana bang? Gimana? Kan dia menyebut Pak RT dan anak PRT sudah koordinasi atau sudah ketemu nggak sama Pak RT? Karena kan dia Betul. menyebutkan. Gimana bang? Betul. Jadi kan sampai hari ini, anak Pak RT yang membukakan pintu mereka pada malam itu tidak dijadikan saksi. Kan ini juga kejanggalan. Betul. Bahkan si RT-nya sendiri yang tidak tahu masalah, dia bersaksi bahwa dia tidak melihat anak-anak ini malam itu. Saya saya tidak membukakan pintu katanya. Tahu dari mana dia? Gitu loh. Jadi ini kejanggalan-kejanggalan yang kita dapati. Tapi nanti akan kita rangkai dalam satu investigasi yang sudah kami lakukan. Nanti kita akan buat alasan-alasan dan jalan ceritanya. Oke. Saya kira itu ya. Aman. Oke, aman. Thank you. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.